Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Para pemuda, mahasiswa sekalian, izinkan pada kesempatan ini saya, Denny Dharmapala, SIK MH, Kasubdit Media Non Elektronik, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, akan menyampaikan materi tentang pemuda bersih narkoba untuk Indonesia unggul. Kita langsung saja ke materi. Yang pertama-tama, saya akan menyampaikan tentang situasi ancaman narkotika yang ada di Indonesia. Bahwasannya narkotika di Indonesia memiliki daya rusak. Kenapa? Daya rusak narkotika lebih serius dibanding korupsi dan terorisme karena merusak otak yang tidak ada jaminan sembuhnya. Berikutnya, terkait dengan oknum. Sebagian masyarakat, termasuk golongan oknum, ya. Bicara oknum tentunya tidak seluruhnya, ya, tidak bisa disamaratakan. Masyarakat juga telah terkontaminasi narkotika, termasuk oknum aparat, pejabat, baik pemerintahan, ASN, TNI, Polri, jaksa, hakim, aparat BNN sekalipun juga, dan masyarakat umum lainnya. Kemudian tentang wilayah sebaran. Bahwasannya narkotika telah menyebar ke seluruh pelosok wilayah dan menyasar kalangan anak-anak, termasuk generasi muda bangsa. Karena anak-anak atau remaja generasi muda itu menjadi pangsa pasar yang menarik untuk jaringan narkotika. Kemudian potensi pasar. Kita ketahui penduduk Indonesia kurang lebih berjumlah 270 juta jiwa. Itu sebagai pasar potensial narkotika. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia saja sampai dengan saat ini diperkirakan mencapai 3,41 juta orang. Bicara kerugian jiwa dan material, sampai dengan saat ini penyalahgunaan narkotika penanganannya sudah mencapai meraup biaya sekitar 84,7 triliun rupiah. Biaya ini termasuk biaya medis, ya, dan biaya sosial. Kemudian adanya temuan jenis baru narkotika. Narkotika jenis baru atau disebut NPS. Saat ini yang berkembang di Indonesia sekitar 83 jenis yang sudah beredar. Kita bicara dukungan modal selanjutnya, ya. Dukungan modal, bahwasannya jaringan narkotika yang beroperasi di Indonesia itu berskala internasional. Berskala internasional otomatis dengan dukungan modal yang sangat besar juga tentunya. Bicara jaringan internasional yang masuk peredaran narkotika di Indonesia antara lain berasal dari Afrika Barat, Iran, Tiongkok, Pakistan, Malaysia, dan Eropa. Jalur masuk narkotika masuk ke Indonesia memang ada selain jalur laut, ada jalur darat maupun jalur udara. Tapi paling banyak itu ada melalui jalur laut. Tidak hanya melalui pelabuhan resmi, juga pelabuhan yang tidak resmi atau di jalan tikus, jalur tikus. Kemudian aksi narapidana. Nah, bicara narapidana khususnya kasus narkotika yang sudah berada di dalam penjara, itu diduga atau ada yang bisa mengendalikan peredaran narkotika meskipun di dalam penjara, ya, atau lapas. Dengan demikian bisa menjadi indikasi penegakan hukum yang diberikan, sanksi yang diberikan kepada narapidana itu belum memberikan efek jera. Kemudian di jaringan lapas, ini ada terungkap sedikitnya 60
jaringan narkotika yang dikendalikan di 27 lapas yang ada di wilayah Indonesia. Selanjutnya kita ke slide berikutnya. Nah, di sini dijelaskan tentang ancaman NPS atau bahasa Indonesianya narkotika jenis baru ya. NPS itu New Psychoactive Substance ya. Saat ini atau di dunia sampai dengan tahun 2021 perkembangan NPS itu sudah terdapat 1047 jenis beredar di dunia. Dari 1047 jenis tersebut, 83 diantaranya sudah beredar di Indonesia. Dari 83 yang beredar di Indonesia, 75 itu sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021, 8 sisanya itu belum diatur dalam Permenkes. Kenapa ada NPS atau narkotika jenis baru? NPS itu diciptakan sebagai upaya untuk atau celah daripada para pelaku kejahatan ini bisa terlepas dari jerat hukum. Ya, karena kalau hukum belum mengatur sanksi terhadap penyalahgunaan NPS atau narkotika jenis baru ini, sehingga untuk memberikan sanksi hukum kepada pelakunya itu tidak mudah ya, sulit, bisa lepas dari jerat hukum. Baik, kita ke slide berikutnya. Ada dijelaskan tentang kondisi geografi, demografi, dan kerawanan. Di sini bicara kondisi geografi, ya, tata letak. Negara Kepulauan Republik Indonesia ini, negara kita ini berada di antara dua benua dengan kurang lebih 17.499 buah pulau dengan garis pantai sepanjang 108.000 km. Ini kalau informasi yang saya peroleh, panjang garis pantai kepulauan negara Indonesia ini terpanjang kedua di dunia. Ditambah lagi lemahnya pengawasan di wilayah laut, udara, dan perbatasan. Bicara demografi, tadi kita sampaikan sudah jumlah penduduk Indonesia saat ini sekitar 270 juta. Dan persentase yang paling besar sekitar 75,69% itu berada rentang usia 8 sampai 55 tahun. Yang disebar di beberapa pulau-pulauan yang terdiri dari banyak suku bangsa. Lah terus modus operandi ya. Modus operandi daripada kejahatan narkotika ini antara lain bisa masuk melalui pelabuhan resmi dengan menyamarkan isi muatannya. Ya. Tentu tidak serta-merta ada narkotika atau narkoba yang diselubungkan jelas-jelas ya bentuknya dalam bentuk paket, tidak disamarkan ya, caranya beragam tergantung apa yang dimuat oleh angkutan laut tersebut. Kemudian masuk melalui pelabuhan kecil tikus, pelabuhan jalur tikus tadi ya, kemudian sungai-sungai, pelabuhan kecil dengan kapal laut, bisa juga ditelan dalam perut atau dimasukkan melalui belakang anus ya, disamarkan dalam koper atau travel bag, disamarkan dalam kemasan makanan melalui jasa pengiriman paket maupun ship to ship. Dengan kondisi kepulauan Indonesia yang garis pantainya 108.000 km ya, data yang kita peroleh sampai saat ini 80% penyelundupan narkotika di Indonesia menggunakan jalur laut. Bukan bicara pelabuhan resmi atau tidak resmi. Sepanjang garis pantai Kepulauan Indonesia itu rentan untuk menjadi jalur masuknya narkotika. Apa yang menjadi faktor pendorong? Ya, maraknya penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Antara lain perbedaan harga jual yang sangat signifikan. Harga jual narkotika di negara yang lain saya tidak sebutkan ya, termasuk di negara Asia, itu dengan harga jual di Indonesia bisa mencapai lebih dari 5 kali lipat. Ya, 5 kali lipat.
Kemudian angka pengangguran yang sangat tinggi, sehingga banyak yang menjadikan terlibat sebagai kurir narkotika, ya, bandar, atau sebagai pengguna karena tidak lagi memiliki pekerjaan. Kemudian mudah merekrut kurir dengan biaya murah. Jumlah pemakai narkoba saat ini lebih dari 3,41 juta jiwa. Jadi bisnis narkoba bisa dikatakan bisnis yang sangat menguntungkan bagi sebagian orang, utamanya yang sudah diiming-imingi, ya, akan mendapatkan bayaran atau mendapatkan penghasilan secara cepat dan tinggi penghasilannya. Kita set ke berikutnya. Ya, ini sedikit saja. Saya coba menjelaskan ada beberapa jenis modus operandi yang melalui barang ada disembunyikan dalam genset, ya. Ini ditemukan melalui jalur laut, ya, Tanjung Priok. Kemudian masukkan dalam pipa silinder spare part melalui jalur laut, ya, di Tanjung Priok. Kemudian juga ada dimasukkan dalam termos pemanas air. Ada dikirim melalui jasa pengiriman kargo. Ada dikemas seolah menjadi makanan atau minuman ringan, sasetan, ya. Ini dapat di Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian ada juga penyelundupan ekstasi dengan disembunyikan dalam ban mobil. Ban mobil berarti termasuk ada pelek, ya, pelek ban diselipkan. Ini dapat di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, slide ke berikutnya kita. Nah, saya akan sampaikan tentang strategi dan kebijakan Badan Narkotika Nasional dalam upaya program P4GN. P4GN itu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika. Ada pernyataan dari Presiden Joko Widodo pada tahun 2015. Ini kira-kira pada kesempatan rapat koordinasi pimpinan dan pemerintah daerah, ya. Extraordinary crime, kejahatan extraordinary crime, gitu, ya. Pernyataan dari Presiden Joko Widodo saat itu Indonesia berada dalam situasi darurat narkotika, ya. Kemudian kejahatan narkotika merupakan salah satu kejahatan extraordinary crime yang merupakan kejahatan terorganisir lintas negara atau internasional dan dapat menjadi ancaman serius karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan suatu bangsa. Sehingga terhadap kejahatan extraordinary atau kejahatan luar biasa perlu dilakukan upaya-upaya yang luar biasa juga. Sehingga kita perlu melakukan perlawanan terhadap salah satu kejahatan luar biasa ini, kejahatan narkotika, yang menjadi tantangan negara-negara di dunia. Jadi bukan hanya ancaman bagi negara di Indonesia, tapi ancaman bagi negara-negara di dunia, ya, kejahatan internasional. Dalam gambar itu, ya, hanya itu, ya, saya jelaskan itu hasil ungkap pengiriman ganja, ya, dan pemusnahan ladang ganja. Ini di Aceh ini, ya. Kita lanjutkan slide berikutnya. Kalau kita menyampaikan apa yang menjadi visi misi Presiden RI di tahun 2020 sampai 2024 dan dikaitkan dengan P4GN, kalau visi Presiden ialah terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Kemudian misi, ada 9 misi Presiden 2020-2024. Ada yang ditandain, itu yang warna kuning, ya. Misi yang pertama, peningkatan kualitas manusia. Kemudian langsung yang kelima, kemajuan budaya mencerminkan kepribadian bangsa. Nah, untuk misi 1 dan kelima ini dikaitkan dengan ketahanan diri terhadap narkoba, itu akan menjadi nilai dari sumber daya manusia Indonesia itu sendiri. Kemudian, misi ke-6,
penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Ini berkaitan dengan penegakan sistem peradilan hukum di Indonesia. Sedangkan misi ketujuh, perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Misi ketujuh ini berkaitan dengan pengawasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Sehingga tidak ada alasan ya bahwasannya upaya P4GN ini juga harus selaras sejalan dengan apa yang menjadi visi misi pemerintah, dalam hal ini Presiden RI. Ya, guna mewujudkan generasi muda Indonesia untuk mencapai sumber daya manusia Indonesia unggul yang diharapkan nanti dapat mengisi ruang-ruang ya, mengisi ruang-ruang yang menjabat di pemerintahan sehingga memimpin negara ini sehingga negara ini bisa menjadi negara maju. Slide berikutnya. Nah, ini ada isu strategis ya yang saat ini. Yang pertama, isu strategis ini bicara hasil penelitian. Pada tahun 2019, hasil penelitian menunjukkan angka prevalensi mencapai 1,8% atau 3,41 juta jiwa penduduk Indonesia. Sebagian besar narkoba berasal dari luar negeri, lebih dari 80% masuk melewati jalur laut atau perairan. Keterbatasan ketersediaan layanan rehabilitasi baru mencapai 10,5% dari masyarakat yang membutuhkan. Idealnya 18 sampai 22%. Kemudian terdapat 933 kawasan rawan narkoba kategori bahaya dan waspada. Selanjutnya bicara arah kebijakan, ya, arah kebijakan yang saat ini sedang diupayakan. Yang pertama, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika secara proporsional dan profesional. Kedua, meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi dan pemberdayaan ketahanan masyarakat terhadap kejahatan narkotika. Yang ketiga, peningkatan sinergitas dengan pemangku kepentingan di level nasional, regional, dan internasional. Kita ke slide berikutnya. Di dalam tampilan saat ini ada peta kepulauan Indonesia. Ya, kemudian judul di atas adalah angka prevalensi setiap provinsi. Data ini tahun 2019. Angka prevalensi penyalahguna pernah pakai artinya pernah pakai dan saat ini masih menggunakan 2,4%. Sedangkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba setahun terakhir pakai ada 1,8%. Kita lihat data ini di setiap provinsi ya. Saya hanya sorot mungkin yang 3 besar aja ya. Itu yang pertama tertinggi ada di Sumatera Utara. Kemudian yang kedua itu ada di Sumatera Selatan. Yang ketiga kita lihat ada di DKI Jakarta, ya. Tapi umumnya berarti di setiap provinsi itu ada sesuai dengan angka prevalensi, berarti ada yang menyalahguna sebagai pecandu, ya itu ada datanya. Yang diproses, yang menjalani rehabilitasi, ini ada ya. Nah, ini sumber ini dari hasil penelitian BNN dengan Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya LIPI, ya, pada populasi umum usia 15 sampai 64 tahun di 34 provinsi di Indonesia. Baik, slide berikutnya. Nah, kita coba jelaskan ya. Jumlah penduduk pemakai narkoba, data hasil penelitian tahun 2019. Tadi saya sampaikan data pernah pakai, nah, berarti orang yang sudah pernah pakai, dan begitu didata di tahun 2019, itu masih menggunakan. Jumlahnya, prosentasenya 2,4%. Kalau setara dengan 4.534.744 jiwa. Sedangkan data setahun pakai, artinya yang pernah pakai 1 tahun terakhir, itu 1,8%.
setara 3.419.188 jiwa. Ada catatannya. Laki-laki lebih cenderung terpapar narkoba dibanding perempuan. Tolong jangan nanti persepsinya ini ya, laki-laki berarti disalah terus, ya perempuan berarti tidak pernah. Bukan berarti perempuan tidak pernah atau tidak bisa terpapar, ya. Tapi data dari kita survei dari kasus penyalahguna, ya laki-laki cenderung lebih, ya lebih banyak ya dibanding perempuan. Kemudian penduduk yang tinggal di perkotaan cenderung lebih tinggi resiko keterpaparannya. Di kota lebih tinggi ya resiko menjadi penyalahguna. Bukan berarti di pedesaan itu tidak ada ya. Itu penegasannya. Kita ke slide berikutnya. Di sini kita punya data kawasan rawan narkoba ya di seluruh Indonesia. Ini di setiap provinsi ada. Jadi kalau keseluruhan ada 933 kawasan rawan narkoba. Ini didatakan untuk kategori waspada dan bahaya. Paling banyak di sini data kawasan narkoba ada di, saya lihat ya, kita lihat ada di Kalimantan Timur ya. Kalimantan Timur, kemudian di Aceh. Ya, di Aceh dan DKI Jakarta. Ya, ini kategori kawasan rawan narkoba, kategori waspada dan bahaya. Selain kategori waspada dan bahaya ada ya, ada juga yang kategorinya siaga dan aman. Ya, tapi kita tidak munculkan di data ini. Kita slide berikutnya. Baik, para pemuda, remaja, mahasiswa sekalian, saya mencoba menjelaskan tentang ada slogan War on Drug. War on Drugs. Ya. Ini merupakan slogan BNN ya yang digulirkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional kita yang baru, Bapak Komisaris Jenderal Polisi Dr. Petrus Reinhard Golos ya. Beliau menyatakan begitu memimpin BNN, membulatkan tekad dengan menyatakan war on drug, perang melawan narkoba. Ini dilakukan untuk mewujudkan Indonesia bersih narkoba atau Indonesia bersinar. Upayanya seperti apa? Ya, war on drug ini implementasinya seperti apa? Ya, kita lihat ilustrasi ya. Di situ ada tampilan P4GN di tengah. P4GN itu adalah pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Ya, upaya P4GN ya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Internasional ini tentunya dilakukan dengan beberapa metode, ya, seperti yang ditampilkan. Yang pertama metode soft power. Soft power ini juga dibagi dengan kategori bidang yang dikerjakan. Yang pertama, bidang pencegahan. Yang kedua, bidang pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, rehabilitasi. Selain pendekatan soft power, ada pendekatan juga hard power. Hard power ini implementasinya yaitu dilakukan oleh bidang pemberantasan. Selanjutnya, pendekatan secara smart power. Smart power ini lebih kepada pemanfaatan dan pembangunan menggunakan informasi dan teknologi. Teknologi dan informatika, ya, kita pendekatan itu. Juga penelitian, ya, sehingga dapat mendukung tugas-tugas yang dilakukan oleh Badan Narkotika Internasional. Selain soft power, hard power, dan smart power, lakukan kerjasama juga, ya, atau empowering, ya, karena upaya untuk menjalankan P4GN tidak bisa secara parsial, tidak bisa masing-masing, tidak bisa sendiri-sendiri, tidak bisa BNN sendiri, ya, perlu kerjasama, baik organisasi, kemitraan, regional, nasional, regional maupun internasional.
Nah, semuanya itu dilakukan tentunya untuk menciptakan trustable and accountable. Ya, yang nantinya tujuan akhir adalah Indonesia bersinar, bersih narkoba. Kita lihat berikutnya. Ya, War on Drug. War on Drug ini adalah perang terhadap narkoba menuju Indonesia bersih narkoba atau bersinar. Upaya ini melalui berbagai upaya yang strategis dan komprehensif, meliputi aspek tadi disampaikan di slide berikutnya, pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan. War on Drug menuju Indonesia bersinar dimulai bergerak dari desa-desa atau kelurahan. Ya, desa di kabupaten, kelurahan umumnya kan banyak di kota-kota, di seluruh Indonesia. Karena desa utamanya yang berada di wilayah penyangga kota ya, batas kota, termasuk yang di pesisir pantai, yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, jalur pantai, jalur laut, menjadi sangat rawan peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu, untuk mewujudkan desa bersinar, perlu mendorong semua pihak atau stakeholder untuk sama-sama bersinergi dan berkolaborasi. Kita akan slide berikutnya. Peran pemuda Indonesia. Ya, pemuda Indonesia remaja termasuk mahasiswa. Pemuda bersih dari narkoba untuk Indonesia unggul. Apa penjelasannya ya? Nah, slide berikutnya. Bicara potensi berdasarkan data kependudukan, Indonesia memiliki total penduduk sebesar, ini yang terbaru ya, 270,2 juta jiwa ya. Mohon maaf, ini berarti nanti di jumlahnya di sini tidak sesuai ya, belum sesuai. Sementara sepertiganya ya, kira-kira sekitar 81 juta jiwa merupakan generasi muda, remaja, milenial, pemuda ya. Pemuda memiliki peran penting untuk membantu generasi muda lainnya agar tidak terjerumus dalam narkoba. Setuju nggak kira-kira dengan pernyataan ini kita ya? Kita lihat berikutnya dulu. Peran pemuda ya. Salah satunya bisa ada komunitas pemuda, organisasi pemuda, ya, baik yang ada korelasinya dengan lembaga, organisasi, partai politik, apapun ya, masyarakat sosial, ya, yang ada di Indonesia dengan beragam latar belakangnya, itu bisa bisa menjadi agent of change antaranya ya. Agent of change, pemuda diharapkan turut merubah dari kondisi Indonesia darurat narkoba menjadi Indonesia bersih narkoba. Apakah pemuda mampu menjadi agent of change? Ya. Kemudian sebagai guardian of value, sebagai generasi penjaga nilai-nilai dalam masyarakat. Menjaga nilai-nilai dalam masyarakat. Kemudian social control, menjadi pelopor dan pengawal terhadap penegakan hukum terhadap kasus narkoba di tengah masyarakat. Kemudian sebagai iron stock, sebagai generasi penerus dan pemimpin masa yang akan datang, diharapkan memiliki fisik dan psikis yang sehat. Ada lagi moral force, memiliki rasa nasionalisme atas segala bentuk gangguan dan ancaman negara dari narkoba. Nah, beberapa harapan ini tentunya menjadi tantangan, ya, tantangan bagi kita semua, khususnya kepada remaja, pemuda, generasi muda, ya, untuk bisa menjawab tantangan tersebut sehingga yang diharapkan, ya, generasi muda itu akan memimpin negara ini di masa depan, itu bisa terwujud. Kita akan lihat berikutnya. Coba. Kalau menurut ilustrasi yang ada, ya, seperti gambar ini komik lah ya. Ini seakan-akan perbincangan, komunikasi dengan sesamanya.
dengan rekannya, ya, dengan kelompoknya. Ayolah coba dulu sekali saja, pasti kamu nggak nyesel deh. Kira-kira seperti itu, ya, dari si laki-laki nih. Tapi dijawab oleh temannya, si perempuan, sorry ya, capek deh kalau harus pakai yang begituan. Padahal yang menawarkan atau yang menyangka temannya, mungkin kawan baiknya. Kemudian katakan sebelum hitungan ke-10, jawab maksudnya ya. Jawab sebelum hitungan ke-10. Hitungan 10 maksudnya bisa hitung dalam hati ya. Dalam hati, 1, 2, sebelum. Jadi hitungan 10 itu kesempatan untuk berpikir. Ya, kurang lebih yang ditawarkan seperti ini. Ini bisa bikin kamu enak loh. Hitung sebelum hitungan ke-10 dalam hati. 1, 2, 3. Langsung jawab, terima kasih, saya tidak merokok. Begitu kira-kira prakteknya. Bagaimana kalau tidak bisa jawab seperti itu? Biasanya karena nggak enak, karena kawan baik, karena menolak berpikir lama hingga lewat dari hitungan 10 udah jelas ya. Itu berarti bisa mudah dipengaruhi. Kita ke slide berikutnya. Nah, para remaja pemuda sekalian, ada keterampilan sosial ini yang kira-kira kita para kaum generasi muda harus bisa memahamin ya. Atau mungkin sebagian para remaja sekalian mahasiswanya sudah tahu ya. Keterampilan sosial yang pertama itu komunikasi dengan efektif. Kemudian ada bersikap asertif. Kemudian terampil untuk menolak tekanan sebaya. Membangun lingkungan yang sejahtera. Ya, ini kita bacakan dulu. Selanjutnya apa? Slide berikutnya. Ada sikap asertif ya. Apa itu sikap asertif? Sikap asertif adalah sikap tegas yang diambil individu sebagai keputusan terhadap sesuatu yang memang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran dan keyakinan individu tersebut. Tegas yang dilakukan oleh individu terhadap keputusan ya, yang tidak sesuai apa yang dalam pikirannya dan keyakinannya. Tadi yang di awal sudah saya contohkan ya, bagaimana seseorang bisa dengan tegas menolak ya tawaran dari orang lain atau temannya. Ya, dengan tegas menolak karena dia tahu apa yang ditawarkan itu, dia yakin bahwasanya hal itu adalah hal yang merugikan. Nah, ini ada karakteristik bersupport ya. Yang pertama, memiliki keahlian berunding, rasa percaya, dan sikap kerjasama yang lebih besar. Kemudian dapat mengidentifikasi dan mencoba untuk menyelesaikan masalah-masalah, memiliki citra diri yang sehat dan lebih percaya diri, menghormati hak orang lain, dapat mengartikulasikan perasaan dalam cara-cara produktif, menjunjung solusi seluruh pihak menang, menerima dan memahami akibat-akibat alami, serta menjadi perunding yang aktif dan memiliki rasa pemberdayaan. Ya, ini diharapkan bersupport yang ada di kelompok-kelompok remaja, pemuda, ya, mahasiswa. Nah, ini diharapkan bisa menumbuhkan karakteristik sebagai remaja yang produktif, ya, yang saling support untuk hal yang baik. Ya, kalau kalian di lingkungan saja bisa menciptakan kelompok yang kuat akan hal yang positif, selanjutnya bisa aksi keluar, ya, bisa menularkan hal yang positif itu di lingkungan masyarakat. Baik, kita ke slide berikutnya. Ini ada pesan ya. Generasi muda sadari bahwa narkoba itu ancaman nyata bagi seluruh masyarakat, ancaman nyata bagi eksistensi bangsa dan negara. Kemudian, kita sebagai generasi muda harus membangun pemahaman, kesadaran, dan kepedulian. Narkoba adalah musuh bersama yang harus diperangi bersama. Dengan jejaring untuk melakukan pencegahan dan menumbuhkan karakter anti narkoba. Jadi kalian
pemuda, remaja, mahasiswa, ya, tumbuhkan ya jiwa karakter anti narkoba, diawali dengan diri sendiri, bangun jejaring di lingkungan kelompok komunitasnya, ajak seluruh masyarakat untuk bersama perangi narkoba. Sehingga harapannya nanti di Indonesia Emas, nah ya, di tahun 2030 sampai 2040 itu Indonesia akan mendapatkan bonus demografi. Nah, itu apa yang disampaikan oleh Presiden RI Insinyur Joko Widodo, yang mana di tahun tersebut generasi muda yang sekarang lah yang akan mengisi ruang-ruang pengabdian, ruang-ruang kemerdekaan dalam memimpin negara Indonesia. Ya, ada slide terakhir, ya, saya sampaikan di sini. War on Drug, Indonesia bersinar. Ini merupakan kegiatan pembakaran atau pemusnahan ladang ganja yang dilaksanakan oleh Satuan Badan Narkotika Nasional, pimpinan Bapak Petrus Reinhard Golos, ya, di Aceh. Nah, ini yang terakhir ya, ada sekitar 2 hektar yang dimusnahkan. Kalau 2 hektar itu dipanen, tanaman ganja basahnya, berat basah itu berarti ada daun, batang, biji, ya, cabang, itu sekitar 5 ton, ya, 5 ton gitu loh. Kalau sampai beredar di seluruh Indonesia, itu sangat-sangat merugikan bangsa kita. Demikian dari saya, ya, yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Tetap semangat, ya, para remaja, pemuda, mahasiswa Indonesia, ya. Isi, ya, kesempatan Anda saat ini untuk membangun hal yang lebih bermanfaat, berkarya. Khusus untuk upaya anti narkoba, pesan saya, cukupkan informasi dan edukasi yang harus Anda ketahui. Banyak caranya, ya. BNN bisa memfasilitasi, bisa membantu, memberikan informasi dan edukasi, sehingga diharapkan Anda bisa membantu, ya, membantu baik individu, kelompok, jaringan, mewujudkan. Kalau di kampus bisa, ya, kampus bersih narkoba, kemudian di kelurahan Anda tempat tinggal bisa, ya, lingkungan komunitas Anda juga bisa bersih narkoba. Semuanya itu nanti bertujuan untuk mewujudkan Indonesia bersih narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. War on Drug.